Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bersedekah, terus kita itu pengen sedekahnya banyak, pahalanya banyak, sedekahnya dikit tapi pahalanya banyak. Itu ada caranya itu. Caranya kalau kita pengen sedekah sedikit tapi pahalanya banyak. Salah satunya sedekah pada malam Lailatul Qadar. Nah, sedekah pada bulan puasa. Jadi ada waktu-waktu kalau kita itu beribadah pahalanya dilipat gandakan. Ya, seperti tadi itu. Atau misal kita beribadah misalnya. Beribadah tuh kalau kita beribadah di rumah sama di masjid itu sholat kita lebih banyak di masjid. Nah di masjid itu juga beda-beda masjid itu. Jadi kalau di Masjid Nabawi sama di masjid biasa itu ibadahnya beda itu. Kalau di Masjid Nabawi itu kalau nggak salah tuh pahalanya bisa 1000 kali gitu, kalau nggak salah 1000 kali itu berapa kali gitu lipat gandanya daripada di masjid biasa. Tapi Masjid Nabawi juga ada lagi yang lebih tinggi lagi tuh di Masjidil Haram di Mekah. Nah itu. Jadi pahala itu beda-beda tergantung dari waktu atau dari tempat yang ditetapkan Allah. Jadi kita nggak bisa sembarangan netapin, di masjid ini pahalanya banyak nih. Nah, nggak begitu, tuh yang menetapkan tuh Allah. Jadi Allah dia di mana dia suka dia tetapkan di situ pahala banyak. Nah itu pahala banyak. Nah tapi kalau kita nggak sempat pergi ke masjid yang begitu-begitu, yang kayak di Mekah atau di Masjid Nabawi itu kan kita terlalu jauh. Ya kita bisa beribadah seperti tadi itu pada malam Lailatul Qadar. Nah tapi itu kan itu cuma ada kesempatan setahun sekali. Ya bisa juga pada bulan puasa meskipun bukan pada malam Lailatul Qadar juga pahalanya berlipat. Nah, cuman emang nggak seperti malam Lailatul Qadar. Nah kalau bukan pada bulan puasa kita mau beribadah pengen pahalanya banyak, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kita beribadah atau kita bersedekah itu, kita kalau bersedekah sama orang yang membutuhkan itu beda sama sedekah kita sama orang yang nggak membutuhkan pahalanya itu. Jadi kalau misalnya orang sangat membutuhkan gitu, dia sangat perlu, nah itu kita membantu sama orang yang sangat membutuhkan itu pahalanya beda sama kita membantu orang yang nggak membutuhkan meskipun jumlah bantuannya sama. Nah misalnya ada bencana alam, itu orang membutuhkan itu, ya itu pahalanya gede itu. Nah tapi kalau misalnya kita sedekah sama temen, sama tetangga dia nggak butuh-butuh banget, kita kasih ya dapat pahala, tapi ya tetap gede juga, tapi nggak sebesar orang yang membutuhkan. Nah atau orang miskin misalnya, orang miskin dia minjem uang sama tetangga nggak boleh, minjem kesana sini nggak boleh, nggak punya duit, minjem yang dulu aja belum dibayarnya udah mau minjem lagi. Nah orang yang kayak gini nih kalau kita pinjemin, dia minjem duit sama kita pinjemin, itu pahalanya gede. Ya kadang orang mau pinjam uang nih, mau pinjam, terus ya, belum dibayar mau pinjam lagi. Terus kalau maunya nggak dikasih dosa nggak? Yang itu? Ya kalau nggak mau minjemin nggak dosa. Tapi kita tuh ada kewajiban memberi bantuan kalau kita udah ngebantu, udah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita ngebantu, justru kita ngebantu orang yang begitu itu pahalanya gede kalau kita pengen pahalanya gede ya. Kalau kita pengen pahalanya gede. Jadi pahalanya gede itu salah satu penyebabnya pahala gede itu ya karena orang kesusahan udah minjem ke sono sini nggak boleh. Nah minjem sama kita, dia juga udah minjem sama kita, minjem lagi, ntar bagaimana bayarnya? Nggak bisa bayar dong. Nah tapi justru minjemin sama orang yang kayak begini ini, yang kesulitan ini pahalanya gede.
justru di situ. Dan buat apa pahala gede kalau minjem nggak bisa dibayar? Ya udah, memang begitu resikonya, nggak bisa bayar, ya udah ikhlasin aja. Tapi kalau orangnya minjemin, udah minjemin, terus orang belum ini, udah waktunya mau jatuh tempo, minjem lagi tapi belum bayar. Tapi kalau semuanya orangnya yang minjemin ikhlas, ya berarti kalau kita mau minjemin itu kita udah punya niat nih. Berarti kita punya niat dulu nih, kalau mau pinjem, ya kalau nggak dibayar ya udah gitu, ikhlasin. Tapi kalau semuanya ada yang ditagih malah kadang-kadang marah-marah. Nah itu nggak benar itu yang begitu. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa bayar itu karena emang dia nggak mampu, tapi ada juga emang karena nggak mau bayar. Kalau karena emang nggak mau bayar, dia mampu bisa bayar tapi nggak mau bayar, nah itu beda. Itu Nah, dia berarti jadi kembali bukan lagi kepada niat hati, bukan, dalam hati manusia masing-masing dong. ya itu namanya bukan membutuhkan, itu emang dia nggak mau bayar. Nah kalau begitu, kalau kita tahu emang dia orangnya nakal, ya kita cari amannya aja. Kalau misalnya begitu mau minjemin dia, takut nggak dibayar, kenapa? Karena dia itu sebenarnya punya duit tapi emang nggak mau bayar, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau takut dia minjemin, dia takut nggak dibayar, kenapa? Dia emang nggak punya makan, emang nggak bisa buat makan, kemarin aja belum makan, sekarang minjem mau bayar pakai apa? Orang buat beli makan aja nggak cukup. Nah justru orang yang kayak begini nih, kalau kita pinjemin itu pahalanya gede. Jadi jangan malah dibilang begini, makanya lu kerja, udah susah makan, kerja, lu nggak usah makan, lu kerja aja dulu. Nah nggak boleh begitu. Kalau emang kita nggak mau minjemin, ya udah bilang aja, maaf saya nggak bisa bantu, jadi nggak usah nyuruh-nyuruh kerja, nggak usah, makanya kerja dong. Jangan begitu, itu nyakitin hati orang yang mau minjem. Dia udah mau minjem, anaknya belum makan, mau minjem malah dibentak-bentak. Nah itu nggak boleh, itu nyakitin orang. Kalau emang nggak mau minjemin, ya udah ditolak aja dengan cara halus. Tapi seandainya mau minjemin, itu pahalanya gede itu. Nah terus apalagi yang pahalanya gede? Menolong orang sakit, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit aja itu udah pahalanya gede loh, menjenguk doang. Nah apalagi kita membantu orang sakit. Kenapa? Karena orang sakit itu orang yang membutuhkan itu. Jadi kalau orang sakit, kita menolong, bersedekah sama orang sakit dibanding sedekah sama orang yang biasa, itu pahalanya lebih gede bersedekah sama orang sakit. Nah terus apalagi yang bikin pahala sedekah kita itu jadi berlipat ganda? Nah itu kesolehan kita. Jadi orang semakin soleh itu pahalanya. Jadi kalau orang soleh, misalnya sedekah 100 perak, sama orang yang nggak soleh sedekah 100 perak, itu pahalanya beda. Orang yang soleh pahalanya jauh lebih gede daripada orang yang nggak soleh. Nah kata Nabi begini, janganlah engkau mencela sahabatku. Kata Nabi begitu, janganlah engkau mencela sahabatku, karena ibadahnya setengah dirham sahabatku itu enggak sebanding dengan ibadahmu sebesar gunung Uhud. Nah itu, jadi ibadah secuil doang setengah dirham sahabatnya Nabi itu lebih besar nilainya daripada ibadah kita meskipun sebesar gunung Uhud. Nah itu, jadi bedanya orang soleh sama orang yang enggak soleh di situ. Ada yang mau ditanya nggak, Bu? Nah itu kalau nengokin orang sakit sama meninggal, pahalanya sama apa enggak? Ya itu kita emang disuruh menjenguk orang sakit. Nah kalau orang meninggal itu kita disuruh menyolatkan. Nah itu menyolatkan, menguburkan. Tapi ya kalau emang misalnya nggak mampu, ya itu tanggungan bersama. Kalau misalnya dia nggak mampu, misalnya beli kain kafan, itu tanggungan bersama. Nah itu. Cuman kalau orang sakit itu emang Allah itu mewanti-wanti. Jadi kalau orang sakit itu Allah mewanti-wanti itu suruh dibantu.
itu. Jadi orang sakit. Jadi lebih ditekankan sama orang sakit. Kalau orang meninggal kita nggak wajib kita datang. Hah? Tapi dianjurkan kita datang. Bukannya diwajibkan. Ya, Bukan seikhlasnya kan? Kalau merawatnya misalnya memandikan itu fardu kifayah. Nah, cuman nggak sedipentingin seperti membantu orang sakit itu. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.